Lembaga dakwah khusus pimpinan pusat Muhammadiyah terus melakukan dakwah secara virtual. Hal ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19. Dakwah bagi Muhammadiyah merupakan kegiatan yang penting dilakukan sekalipun di masa pandemi. Tak hilang akal, kegiatan dakwah yang biasa dilakukan secara langsung dan dihadiri banyak orang, kini Muhammadiyah ubah dengan dakwah secara virtual. Hal inilah yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dakwah yang biasa dilakukan dalam masjid dan pertemuan majelis-majelis kini beralih ke virtual. Kondisi pandemi tak menyurutkan para tokoh dan ulama Muhammadiyah dalam berdakwah. Tak ketinggalan, kini Lembaga Dakwah Khusus Muhammadiyah juga memiliki kanal YouTube sebagai sarana dakwah. Hal inilah yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Ziyad, yang menyampaikan bahwa semua kegiatan dakwah Muhammadiyah dilakukan secara virtual. Dirinya juga menghimbau ulama Muhammadiyah di berbagai daerah untuk mentaati protokol kesehatan dengan menunda semua kegiatan dakwah yang menimbulkan kerumunan demi keselamatan bersama. Kegiatan dakwah memang kita meminimalisir perjumpaan secara langsung karena tingkat penularannya itu kan melalui tatap muka. Iya. Makanya kemudian diatur dengan social distancing. Dan ketika social distancing, jaga jarak ini tidak memungkinkan juga kalau misalkan keterlibatan di masjid taklim, maka Muhammadiyah memfasilitasi dengan apa? Dengan pengajian-pengajian virtual. Dengan apa? Dengan memproduksi misalkan kajian-kajian melalui YouTube, jadi pengajian suatu tempat kemudian di YouTube kan, dan inilah atau kemudian melalui banyak tulisan-tulisan dari kawan-kawan di tim, dan inilah yang kemudian bisa diakses dan dibaca oleh masyarakat. Jadi selama ini pengajian-pengajian yang sifatnya manual sekarang bergeser menjadi melalui media inilah. Media virtual, media online ini adalah bagian dari cara untuk mengatasi supaya tidak terjadinya penyebaran. Semakin tinggi tingkat pertemuan dan perkumpulan atau berkerumun suatu manusia, maka ini juga meningkatkan tingkat tingginya keterpaparan seseorang. Maka kemudian akhirnya caranya apa? Ya membatasi. Makanya kenapa pemerintah misalkan melakukan kebijakan pengurangan mobilitas itu kan dalam rangka memutus mata rantai ini. Dan kita semuanya menyadari bahwa kehidupan yang semacam ini tidak nyaman, tidak enak. Ini semua merasakan, tetapi ini karena dalam kondisi semacam ini, maka yang diperlukan adalah kesabaran dan kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan, karena itu bagian dari kemaslahatan bersama. Maka kemaslahatan bersama itu bagian dari perintah agama. Perintah agama apa? Yaitu menjaga keselamatan jiwa, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa. Lah, menjaga keselamatan jiwa inilah yang menjadi misi utama bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan dalam kegiatan dakwah supaya masyarakat secara luas bisa memahami dan menyadari bahwa memang situasinya sedang tidak nyaman karena adanya pandemi wabah yang luar biasa sekarang ini. Arina Nur Rohmah memberitakan.